Apa itu HOTS? HOTS atau Higher Order Thinking Skill adalah keterampilan berpikir tingkat tinggi yang melibatkan proses kognitif kompleks seperti menganalisis, mengevaluasi, dan menciptakan ide baru, bukan sekedar mengingat fakta. Kemampuan ini mendorong siswa untuk menerapkan pengetahuan secara kritis dan kreatif, bukan sekedar menerima informasi secara pasif. HOTS mencakup pemikiran kritis, pemecahan masalah, serta kemampuan menganalisis dan menggabungkan informasi. Tujuannya adalah untuk mengembangkan individu yang mampu memecahkan masalah secara mandiri, beradaptasi dengan situasi baru, dan membuat keputusan yang cerdas. Di tingkat sekolah dasar, pengembangan HOTS sangat penting untuk membentuk fondasi yang kuat bagi kinerja akademik dan kemampuan memecahkan masalah siswa di masa depan. Teori-teori yang mendukung HOTS. 1. Taksonomi Bloom revisi. Dikembangkan oleh Benjamin Bloom dan direvisi oleh Anderson dan Cradwell. Teori ini mengklasifikasikan tujuan pendidikan ke dalam tingkat hierarkis dari yang paling sederhana hingga paling kompleks. HOTS secara spesifik mengacu pada 3 tingkatan teratas, yaitu 1. Menganalisis, 2. Mengevaluasi, dan 3. Menciptakan. Dukungan terhadap HOTS. Taksonomi ini memberikan kerangka kerja yang jelas bagi pendidik untuk merancang tujuan pembelajaran aktif dan penilaian secara progresif, mengembangkan kemampuan berpikir siswa dari meningkatkan fakta hingga mampu menghasilkan ide dan solusi baru. Teori ini sangat jelas menunjukkan bahwa kalau kita mau mengembangkan HOTS, kita harus melatih diri untuk naik ke anak tangga yang lebih tinggi. Guru menggunakan ini untuk membuat soal atau tugas menentang siswa agar tidak hanya menghafal tetapi juga berpikir kritis dan kreatif. 2. Teori konstruktivisme. Dikembangkan oleh tokoh Jean Piaget sebagai konstruktivisme kognitif dan Lev Vygotsky sebagai konstruktivisme sosial. Teori ini menyatakan bahwa siswa secara aktif membangun pengetahuannya sendiri, bukan hanya menerimanya secara pasif. Piaget berfokus pada interaksi individu dengan lingkungannya, sementara Vygotsky menekankan peran interaksi sosial, budaya, dan bahasa dalam pembelajaran. Dukungan terhadap HOTS. Konstruktivisme mendorong pembelajaran aktif, eksplorasi, penemuan, dan memecahkan masalah. Siswa didorong untuk mengorganisir dan memahami informasi secara mandiri, membandingkan pengetahuan baru dengan apa yang sudah diketahui, dan merevisi pemahaman mereka. Proses aktif ini secara aktif melibatkan kemampuan berpikir tingkat tinggi seperti analisis, sintesis, dan evaluasi pengalaman. Interaksi sosial dalam konstruktivisme sosial juga memicu diskusi dan negosiasi makna yang mengasah HOTS. Saat mencoba sesuatu, kita harus menganalisis hasilnya, mengevaluasi apakah berhasil, dan mungkin menciptakan cara baru jika cara yang lama gagal. Diskusi dengan teman juga melatih kita untuk menganalisis pendapat, mengevaluasi argumen, dan merumuskan ide bersama. 3. Teori belajar sosial Albert Bandura. Teori ini menekankan bahwa pembelajaran dapat terjadi melalui observasi dan imitasi perilaku orang lain dalam lingkungan sosial, bukan hanya melalui pengalaman langsung. Pentingnya pemodelan, penguatan, dan faktor kognitif seperti harapan dan keyakinan diri juga harus ditekankan. Dukungan terhadap HOTS. Dalam konteks HOTS, teori ini menunjukkan bahwa siswa menunjukkan dapat belajar secara berpikir kritis dan kreatif dengan mengamati model dan menunjukkan keterampilan tersebut. Misalnya, guru di sini sangat penting dalam mengembangkan HOTS karena kita bisa belajar cara berpikir yang pintar dari contoh. Jika guru dan teman menunjukkan cara memecahkan masalah yang sulit, cara menganalisis sebuah informasi secara mendalam,
atau cara mengevaluasi sebuah ide dengan kritis, kita bisa menerima proses berpikir mereka. Selain itu, ketika kita melihat orang lain mendapatkan hasil positif dari hots, misalnya nilai bagus karena presentasi yang kreatif, jika kita termotivasi akan melakukannya untuk hal yang sama, kita bisa jadi berpikir pintar kalau sering melihat orang yang berpikir. Kalau guru atau teman kita jago menganalisis atau bikin ide, kita bisa mencontoh cara mereka berpikir, nanti lama-lama kita ikut jago juga. Teori kecerdasan majemuk Howard Gardner menemukan bahwa kecerdasan tidaklah tunggal, melainkan terdiri dari berbagai jenis kecerdasan. Misalnya, ada kepintaran dalam berbahasa seperti menulis dan berbicara, kepintaran dalam angka dan logika seperti matematika, kepintaran dalam memahami ruang dan bentuk seperti menggambar atau menata benda, kepintaran dalam musik seperti bermain alat musik, kepintaran dalam bergerak seperti menari dan olahraga, kepintaran dalam memahami diri sendiri, kepintaran dalam bergaul dengan orang lain, dan kepintaran dalam memahami alam. Dukungan terhadap Hodge. Teori ini mendukung Hodge untuk menyiratkan bahwa ada berbagai cara bagi siswa untuk menunjukkan dan mengembangkan kemampuan berpikir tingkat tinggi mereka dengan mengakui dan memanfaatkan berbagai kecerdasan siswa. Pendidik dapat merancang tugas-tugas Hodge yang lebih bervariasi dan inklusif. Ini penting supaya semua orang bisa jadi berpikir pintar dengan cara sendiri. Kalau kita pintar menggambar, kita bisa menunjukkan cara berpikir kita lewat gambar. Kalau kita pintar bicara, kita bisa menunjukkan ide kita lewat presentasi. Jadi tidak ada yang merasa tidak pintar hanya karena cara berpikirnya berbeda. Model Hodge. 1. Mengingat. Remember. Tingkatan terendah, di mana kita hanya perlu mengingat atau mengenali fakta, nama, atau rumus dasar tanpa mengubahnya. Ini seperti menyimpan data di memori. Tujuan, membangun fondasi pengetahuan dasar agar bisa naik ke tingkatan lebih tinggi. Contoh, saat belanja online, kamu mengingat nama merek sepatu favoritmu, misalnya Nike, atau harga diskon yang pernah kamu lihat seperti 500.000. Kamu tidak perlu berpikir dalam, cukup hafal saja. 2. Memahami, understand. Kita bisa menjelaskan dan merangkum informasi dengan kata-kata sendiri, menunjukkan bahwa kita paham maknanya, bukan cuma hafal. Tujuan, membantu menghubungkan pengetahuan baru dengan yang sudah ada, agar tidak lupa cepat. Contoh, saat belanja online, kamu memahami mengapa sepatu Nike lebih mahal daripada merek lain. Karena bahan berkualitas dan desainnya nyaman. Kamu bisa ceritakan ke temanmu, ini bagus buat lari karena solnya empuk. 3. Menerapkan apply. Kita menggunakan pengetahuan atau aturan dalam situasi baru atau nyata, seperti menjalankan langkah-langkah praktis. Tujuan, melatih penerapan langsung agar pengetahuan berguna, bukan teori doang. Contoh, saat belanja online, kamu menerapkan promo diskon dengan memasukkan kode voucher di aplikasi, lalu hitung total harga akhir. Misalnya 500.000 dikurangi 20% jadi 400.000. Kamu langsung pakai rumus sederhana untuk menghemat uang. Yang keempat, menganalisis. Analysis ini adalah awal Hodge. Kita memecahkan informasi menjadi bagian-bagian kecil, mencari hubungan, pola, atau perbedaan. Ini seperti mendekonstruksikan sesuatu untuk pahami intinya. Tujuan, melatih berpikir kritis dan membedakan fakta dari opini dan menemukan akar masalahnya. Contoh, saat belanja online, kamu menganalisis ulasan produk sepatu Nike. Banyak yang bilang nyaman, tapi ada keluhan soal ukuran kecil. Apakah ini karena bahan kulitnya kaku?
Bandingkan dengan merek lain dengan ulasan yang lebih bagus di bagian sol. Kamu pecah ulasan jadi pro kontra untuk pilih yang tepat sesuai dengan keyakinan kamu. 5. Mengevaluasi evaluated HOTS menengah. Kita menilai dan memberi skor pada sesuatu berdasarkan kriteria jelas, seperti kebenaran, keefektifan, atau nilai. Ini melibatkan argumen dan bukti. Tujuan, membantu membuat keputusan bijak dan mempertimbangkan pro kontra agar tidak salah pilih. Contoh, saat belanja online, kamu mengevaluasi apakah sepatu Nike worth it untuk dibeli. Harganya 500.000, ulasannya 4,5 bintang. Tapi ada risiko ukuran salah. Bandingkan dengan Adidas yang lebih murah tapi ulasan 4,2. Apakah Nike lebih tahan lama untuk olahraga harian? Berdasarkan itu, saya pilih Nike karena kualitasnya lebih baik meski agak mahal. Menciptakan grade HOTS tertinggi. Tingkatan puncak, di mana kita gabungkan elemen-elemen untuk buat sesuatu yang baru dari orisinal, seperti ide, rencana, atau produk. Tujuan mendorong inovasi dan kreativitas agar kita bisa ciptakan solusi untuk masalah. Contoh, saat belanja online, kamu menciptakan paket belajar pintar. Gabungkan sepatu Nike dengan kaos olahraga dari merek lain. Tambah aksesoris dan buat rencana anggaran bulanan. Misalnya, cicil via kartu kredit, atau kamu desain wishlist pribadi di aplikasi belanja untuk track promo masa depan yang belum ada fiturnya. Itulah model-model HOTS yang bisa saya sampaikan. Contoh soal HOTS. Yang pertama, bayangkan sekolahmu ingin hemat air tapi sering boros. Ciptakanlah rencana sederhana untuk daur ulang air hujan, seperti untuk siram tanaman, jelaskan langkah-langkahnya, bahan yang dibutuhkan, dan bagaimana rencana ini bantu lingkungan. Ya, kita akan menjawab soal HOTS yang pertama. Langkah pertama, kita pasang penampungan air hujan di atap sekolah. Yang kedua, saring air dengan kain untuk hilangkan kotoran. Yang ketiga, gunakan untuk menyiram tanaman atau cuci piring. Yang selanjutnya, bahan yang diperlukan: ember besar, selang, kain saring. Bantu lingkungan, kurangi penggunaan air tanah, cegah banjir, dan hemat sumber daya alam. Contoh soal HOTS yang kedua, kamu punya kebun persegi seluas 16 meter persegi, tapi ingin tambah tanaman. Analisislah bagaimana membagi kebun menjadi 4 bagian sama besar, misalnya persegi kecil. Hitung sisi setiap bagian, pecahkan menjadi rumus luas, dan apa dampak jika salah bagi. Kita akan menjawab soal nomor 2. Rumus luas, sisi total sama dengan akar 16 sama dengan 4. Jadi, bagi 4 bagian luas per bagian sama dengan 16/4. Jawabannya 16 meter persegi. Sisinya akar 4 sama dengan 2 meter. Dampak salah bagi, tanaman tidak merata, lahan terbuang, atau tanaman saling berebut nutrisi.